Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore juga buat Bapak Catur Rohman. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan terima kasih juga atas sharingnya. 3 hari ini ya Pak, kami tunggu ini yang terakhir ini. Aduh, ini soalnya saya lihat dari hari pertama, hari kedua banyak referensi yang kami dapat dan peserta di kelas pun aktif gitu. Saya suka sih. Semoga saja apa yang Bapak sharing-kan, bermanfaat untuk kami semua dan bisa diaplikasikan. Amin. Bapak Ibu silahkan berdoa, memulai kelas kita dengan berdoa. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, saya pribadi mohon maaf karena off kamera ya Bapak Ibu ya, minta izin. Jadi saya tetap mendampingi di sini sebagai moderator. Semoga saja kegiatan kita sore ini mendapatkan berkah dan manfaatnya bisa kita aplikasikan, bisa kita jadikan pijakan untuk menjadi lebih baik nantinya, jadi pendidik yang lebih baik ya Pak Rohman ya, karena kita kali ini di kelas manajemen pengelolaan kelas, betul. Oke, itu aja tidak berlama-lama, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Catur Rohman, nanti dari, paparan kemudian bisa question and answer, jadi saya serahkan ke Bapak, jadi nanti mau langsung bertanya kemudian dijawab juga terserah, kemudian atau penjelasan dulu baru ada sesi tanya jawab di belakang, saya serahkan. Semoga saja Bapak Ibu berkenan untuk memanfaatkan waktu ini selagi kita bisa berjumpa langsung dengan Bapak Catur Rohman. Itu aja untuk waktu, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Tuti. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore hari ini kita berjumpa lagi. Kalau misalnya kemarin kita jumpanya lewat Telegram dan sekarang bisa tatap layar gitu ya. Cuman ada beberapa yang tidak open kamera, nggak masalah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan jam yang sama. Semoga saja selama perjalanan kita ngobrol kayak gitu sampai nanti jelang maghrib ada ilmu yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan sebenarnya ini nyambung juga sih ketika kita materi yang pertama, yaitu be a better teacher, bahwa seorang guru tuh juga harus pinter public speaking gitu kan. Jadi kita mungkin berpikiran bahwa namanya public speaking itu hanya fokus ketika kita berada di depan audiens gitu. Tapi yang namanya public speaking juga bisa dimanfaatkan ketika kita berada di depan teman gitu kan. Kita menjadi teman curhat itu juga sudah termasuk public speaking. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya tanya, apakah teman-teman di sini kayak gitu pernah ya mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum ya? Selain di kelas deh, kayak gitu. Ada ya? Bu Yayu pernah, Bu Yayu, Bu Uma sudah pernah ya? Saya belum, Pak. Sudah pernah, Pak. Kalau jadi pembina upacara pernah belum? Belum. Belum ya? Bu Yayu belum ya? Belum, pembina upacara belum. Tapi kalau tampil di depan umum seperti pengajian kayak gitu pernah, Pak. Di waktu itu dapat kesempatan jadi apa? Jadi pada kesempatan yang non formal, sifatnya non formal kayaknya ya, seperti itu ya. Iya, non formal. Iya, jadi pengisi acara, jadi penyampai materi, Pak. Wah, tuh ngeri juga ya ternyata. Ya, jadi memang apa? Iya, deg-degan, Pak. Nah, deg-degan pastilah, karena punya jantung ya. Coba kalau nggak punya jantung pasti nggak deg-degan. Ya. Kalau Bu Ari pernah ya? Bu Ari pernah dapat kesempatan untuk berbicara di depan umum gitu, atau menjadi Ya Allah. Kan share bentar. Bentar. Ya, PPT-nya udah terlihat ya Bapak Ibu ya?
Iya, udah Pak. Sudah, Pak. Oke, dan hari ini public speaking kali ini saya mengambil tema aku bicara dan Anda mendengar gitu. Dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa berbicara itu mudah, tapi bicara yang enak didengar itu juga perlu dipelajari gitu. Apalagi kalau misalnya sebagai guru kita bicara di depan murid gitu kan. Kalau suara kita cempreng banget kayaknya jelek di telinga. Tapi andaikan suara kita juga bisa termanage dengan baik, kemudian ritmenya juga teratur, materi juga bisa tersampaikan dengan baik. Salah satunya itu meskipun tetap harus didukung dengan medium dan model pembelajaran yang kita sajikan di kelas kita. Nah, kalau profil saya mah udah waktu awal ya. Waktu awal ini lewati aja, bentar. Jadi saya juga selain guru pernah menjadi penyiar radio Bapak Ibu. Saya di 3 radio pernah. Yang pertama itu, jadi ada 3 radio yang pernah saya singgahi. Jadi itu aktivitas apa ya? Aktivitas protean saya di luar mengajar gitu. Kemudian ini beberapa buku yang sudah saya tulis. Jadi musim COVID ya, pandemi seperti ini juga membuat saya dipaksa gitu. Berawalnya dipaksa untuk membuat atau menulis beberapa buku, dan sebenarnya obrolan kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini itu sudah saya sajikan di 2 buku itu. Yang buku biru ada Be a Better Teacher, kemudian ada Teacher in Action. Jadi semua yang kemarin kita bahas sebagian saya ambil dari 2 buku itu yang saya tulis kayak gitu. Jadi berawal dari saya suka post di Instagram, kemudian di YouTube, kemudian di sosmed kayak gitu. Kemudian ada salah satu teman yang awalnya memaksa saya untuk ayolah di-record dalam tulisan kayak gitu, karena tidak semua orang itu melek digital, tapi ada juga yang masih suka baca buku. Ayolah dokumentasikan dalam bentuk buku. Akhirnya saya menulis akhirnya jadi 2 buku. Gitu. Kemudian yang lain ada cerita di balik kelas, ini bukan antologi, kemudian yang lainnya hanya buku-buku puisi, buku cerpen dan gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu Bapak Ibu bahwa pada umumnya itu seseorang yang belum bisa berbicara di depan orang banyak itu akan gugup, gitu kan, gemetar, berkeringat dingin, gagap, tegang, bahkan sakit perut, salah tingkah, demam panggung yang biasa kita sebut dengan cemas. Bahkan kalau misalnya kita belum dapat giliran aja bola balik atau mondar-mandir ke kamar mandi, hawanya pipis terus gitu kan. Wah, ini kapan giliranku gitu. Jadi ini normal kayak gitu. Nah, hari ini saya ingin kita itu salam tadi udah senyum dan bahagia. Jadi paling tidak di room ini kita semua happy, gak ada galau-galauan, dan kita nanti sharingnya 2 arah. Nanti kita bisa saling melengkapi. Jadi saat di sini bukan berarti saya paling the best, saya paling expert, tapi kita saling mengisi satu sama lain sebagai teman diskusi Bapak Ibu. Lanjut, ini kesepakatan kita. Bentar lah. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Bapak Ibu ada beberapa pitch gitu kan. Ada beberapa pitch tokoh-tokoh publik gitu yang ada di TV atau mungkin di dunia entertainment. Untuk klik menti.com-nya nggak usah, nggak apa-apa. Siapa sih public speaker idola dan apa alasannya? Oke, boleh Bapak Ibu beropini deh. Beropini ke saya atau ke audiennya di sini. Di luar ini juga nggak apa-apa gitu. Ini gambaran aja. Tapi kalau misalnya buat Bapak Ibu yang punya apa ya kiblat lain juga nggak masalah gitu. Ini hanya sampel aja ya. Oke, boleh. Kalau Bu Arif ini punya idola siapa ini? Kenapa itu? Mungkin tokoh publik ya, bukan pesinetron ya. Ya. Oke, Bu Arif sukanya apa nih? Yang mana? Mic-nya masih belum open. Ya, gambar mic-nya bisa diklik. Oke. Nah. Ya. Saya lebih kalau dari yang ada di screen ini saya lebih suka ke Najwa Shihab ya. Karena dia terkesan ya memang tertata, dia punya materi itu juga disampaikannya ya tajam, apa ya, tajam silat ya sekali, iya. Saya suka sama dia. Oke, terima kasih Mbak Arif. Kalau Bu Yayu on nggak? Iya, sama ya? Iya. Najwa Shihab. Tapi untuk alasannya sama? Iya, suka ngikut acaranya kan jadi enak, lantang, kayak penyampaiannya nggak bertele-tele gitu, langsung tegas, lugas gitu.
Kayaknya meskipun Mbak Najwa belum berbicara pun dari mata sudah bisa berkata gitu kan. Iya, Ya, betul. karena memang dalam public speaking gerakan tubuh itu juga bisa menunjukkan sebuah ekspresi kayak gitu. Gak mungkin kan kalau misalnya kita kaget tapi kita menyipitkan mata gitu kan. Tapi Iya. pastinya ketika kaget dia melotot, kemudian badan kita juga akan tarik ke belakang. Itu ada sebuah penolakan atau kekagetan. Dia juga termasuk apa ya, bahasa tubuh yang mungkin nanti kita akan coba pelajari pelan-pelan. Kemudian kalau Bu Mariati gimana Bu Mariati? Maaf, putus-putus. Oh, Halo. terputus-putus ya. Yang penting bukan layangan Iya. putus kan? Bukan. Bukan ya. Oke, Bu Mariati gimana tokohnya? Mungkin yang di luar di pitch juga nggak apa-apa. Saya paling suka sama itu, apa namanya, Ustadz Adi Hidayat. Oh gitu. Kenapa? Saya suka gaya bicaranya to the point. Semuanya suka. Oke. Kalau Bu, terima kasih ya. Kemudian Bu Seika, ini on nggak? Saya pengen juga. Oh ya, halo Bu Seika. Ini manggilnya anaknya. Waalaikumsalam. Ini manggilnya anaknya Bu siapa? Bu Seika, Bu Gemala, atau Bu Sari? Ini ada 3 orang kayaknya di sini Bu saya. Maaf ya Halo, Pak, Bu. baru gabung soalnya ini sinyalnya lagi nggak bersahabat, jadi nggak bisa hidupin kamera. Iya, kayaknya sinyalnya perlu diikat deh Bu. Iya. Oh, Iya Bu. Ini manggilnya anaknya gimana Bu? Gimana Pak? Saya manggilnya gimana? Bu Seika, Bu Gemala, apa Bu Sari? Bu Seika aja Pak. Oh Bu Seika. Kalau Bu Seika ada nggak sih tokoh public speaker yang Bu Seika menjadi kiblat untuk sampel-sampel berbicara atau menjadi favorit gitu lah? Dan alasannya tuh apa? Kalau aku lebih senang B.J. Habibie Pak ya. Oh B.J. Habibie. Oke. Kenapa? Pembawaan tenang, banyak nasihat-nasihat yang bikin kita terus bergerak gitu. Walaupun istilahnya Al-Fatihah untuk almarhum, tapi sampai sekarang masih kiblatnya masih Bapak B.J. Habibie. Oke, tenang, dan apa yang dibicarakan juga penuh petuah gitu ya. Iya, bukan cuma hibah aja gitu kan, atau mungkin gelendengi itu apa ya kalau bahasa? Auranya itu selalu positif gitu. Ya. Oke. Ibu moderator juga aku tembak loh. Bu Astuti, halo Bu Astuti, nggak boleh moderator kabur ya. Kabur. Halo Bu Tuti. Wah, kayaknya ini lagi sambil masak di dapur tuh kayaknya. Halo Bu Tuti, nggak boleh kabur ya. Aku temen loh. Saya nggak kabur, aman. Aman. Kalau Bu moderator ini apa? Kalau saya itu suka kali sampai sekarang itu ada 2. Yang satu sudah meninggal, yang satu belum. Yang satu UJ, saya suka kali sama UJ. Sama yang masih hidup itu Mario Teguh. Ya meskipun mungkin terdengar agak negatif, nah itu urusan dia gitu kan. Yang pasti saya suka cara bicara sama bagaimana untuk membuat orang itu mendengarkan apa yang beliau sampaikan itu. Jadi Uje sama Om Mario Teguh itu masih di hati ya lah. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya. Nah, kalau misalnya nih kita pernah berbicara di depan umum, apakah Anda pernah berbicara di depan umum? Tadi kita sudah bahas ya, dan pastinya ada 2 seperti ini ya, yang seperti ini yang kita rasakan. Ada yang confident, ada yang fearful gitu kan. Tadi ada yang tegang, ada yang takut, ada yang gemetar kayak gitu ketika kita berada di depan umum gitu. Tapi ada yang confident kayak gitu. Karena pastinya akan kita bahas kenapa sih bisa fearful, kenapa bisa confident. Kemudian Bapak Ibu ketahui dasar-dasar public speaking yang pertama adalah persiapan. Pasti segala apapun harus ada persiapan, gitu kan? Kemudian persiapan itu apa saja sih? Persiapan mental yang jelas. Mental itu perlu. Kemudian persiapan fisik. Ada juga persiapan materi. Nah, sekarang kita menuju ke yang pertama adalah persiapan mental.
ketika kita akan berbicara di depan umum, baik di ruang kelas maupun suatu saat ketika kita guru-guru itu kadang dianggap oleh masyarakat sekitar kita itu cerdas gitu loh. Jadi mungkin di PKK atau mungkin di kumpulan-kumpulan apa ya, Dharma Wanita dan sebagainya. Kalau Dharma Wanita sih rata-rata udah guru gitu ya. Oke, kalau dimanapun biasanya ditunjuk dia tuh guru, jadi identiknya itu cerdas kayak gitu. Nah, jadi yang perlu perhatikan ketika kita persiapan mental tuh apa? Relax gitu. Jelas kalau misalnya kita pengen relax itu adalah seperti kemarin ketika di pertemuan pertama biar kita tidak emosian kayak gitu. Yang jelas kita itu bisa datang ke lokasi itu lebih awal. Misalnya kita akan ada acara, kita diberi kesempatan jam 8 gitu ya. Jam 8 berarti paling tidak setengah jam sebelum acara. Putus, Pak. Suaranya, Pak. Nggak kedengaran. Sama Bunda. Tempat kita itu seperti apa nanti? Ruangannya apakah luas, apakah sempit, apakah memanjang, kayak gitu. Itu juga termasuk persiapan. Jangan sampai ketika hari H kita udah mepet, kita belum tahu audionya seperti apa, audionya juga gitu kan, kita udah hajar di situ, gitu akan membuat kita menjadi tegangnya luar biasa. Tapi ketika kita udah berangkatnya lebih awal gitu ya, kita bisa ngobrol sama tukang sound, kita sama panitia, kita udah bisa berorientasi diri terhadap lingkungan dan tempat kita berbicara. Insya Allah pastinya akan menjadi relax dan pastinya kita ya kalau misalnya kita masih deg-degan, seperti kemarin saya mengatakan bahwa stop, kita tarik napas panjang paling tidak 2 kali, tarik Suaranya Maaf hilang. ya, Bapak Ibu, sepertinya Pak Catur nge-freeze itu. Di tempat saya Pak Catur freeze. Sama iya. Iya, Suaranya hilang. nggak apa-apa, ditunggu saja. Bapak freeze tadi Pak, nge-lag punya Bapak. ternyata saya ditotok Bu, jadi saya ngeles ya. Oke, bentar aku share lagi Bu. Aku share lagi, bentar. Nah, tadi ini berarti selanjutnya tadi poinnya berdoa gitu ya. Yang jelas yang kedua adalah persiapan mentalnya ada know your room gitu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ruangan kita itu ketika kita akan berbicara seperti apa gitu. Kita berbicara di ruang kelas, kita mau berbicara di auditorium atau di aula, atau kita akan berbicara di lapangan. Itu juga perlu kita ketahui karena paling tidak ketika kita udah mengetahui kan kita juga tahu sound. Kita ketika berbicara di ruangan yang luas itu butuh sound yang keras, volume suaranya yang keras dibandingkan dengan ketika kita berbicara di ruangan yang sempit. Sama juga dengan ruangan kelas gitu. Ruangan kelas kita bagaimana? Apakah luas, apakah sempit? Kita juga bisa mengetahui itu. Aula itu memanjang atau tidak? Apakah audio itu ada misalnya memanjang? Apakah audio ada di depan saja atau sampai di belakang? Itulah pentingnya ketika kita berangkatnya lebih awal atau 1 hari sebelum kita diberi kesempatan, itu kita sudah berkunjung ke tempatnya seperti apa. Jadi paling tidak kita bisa request tuh kalau misalnya ada tukang sound, oh mic-nya agak dikerasin gitu kan, karena ruangannya terlalu luas. Jadi kalau volumenya terlalu kecil, pastinya nanti suaranya tidak terdengar gitu. Selanjutnya adalah, bentar. Aku pakai yang ini aja. Bentar Bapak Ibu. Aku bentar. Nah, selanjutnya adalah know your audience. Kita itu berbicara di depan siapa sih? Paling tidak kita juga perlu tanya sama orang yang mengundang kita atau sama tempat ya, pokoknya yang akan memberi kesempatan kepada kita untuk berbicara. Kita tanya sama panitia tuh, atau tanya orang menyuruh kita, besok audiennya itu yang berangkat siapa saja gitu. Apakah hanya murid-murid
Misalnya saya di SD, apakah saya harus bicara di depan anak SD, di depan anak TK, atau di depan anak remaja, SMP, SMA, itu harus kita ketahui. Untuk apa? Dan pastinya kita akan menyesuaikan bahasa yang akan kita pakai gitu. Jangan sampai ketika kita berada di anak SD bahasanya yang remaja gitu kan. Dan kita juga kadang diberi kesempatan, saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan-depan Ibu Fatayat misalnya, kayak berarti bahasa yang saya pakai, kemudian bagaimana saya bersikap itu juga perlu ketahui. Itulah mental. Jadi jangan sampai kita dengan menggunakan bahasa tidak sesuai dengan audien yang ada. Oh ternyata besok saya diberi kesempatan ketika ada suatu acara di sana nanti bupati, wakil bupati itu hadir, ada ustadz-ustadzah juga di situ. Nah, paling tidak kita bisa memperhatikan itu dan kita bisa melakukannya bertanya-tanya sama panitia. Selanjutnya adalah know your material. Artinya kita itu diberi kesempatan untuk memberikan materi apa sih? Nah, jadi jangan sampai melenceng dari materi yang diberikan kepada kita. Itu tanya detail tentang ruangannya di mana, kemudian audiennya berapa, gitu kan? Di sana pakai sound apa tidak? Apakah ada LCD proyektor atau tidak? Kemudian besok materinya yang detail apa? Yang perlu saya sampaikan apa? Silakan tanya secara detail pada panitia sehingga kita tidak kemana-mana gitu. Dan paling tidak itu bisa membuat mental kita itu terjaga. Kemudian persiapan fisik. Nah, kondisi badan fit pastinya. Gitu ya, kondisi badan fit karena ketika badan kita kurang sehat akan berpengaruh juga ketika kita berbicara. Yang kedua adalah pakaian serasi. Kita itu momennya apa sih gitu. Jadi saya itu pernah ketika di acara nikahan, kalau saya di Jawa Tengah itu ada 2 gagrag, itu gagrag Surakarta dan gagrag Yogyakarta. Waktu itu saya hanya nggak tahu kalau misalnya ada perubahan, ternyata semua audien yang ada di situ semua pakai gagrag Surakarta. Ketika saya mendapat kesempatan untuk menjadi pembawa acara di situ, saya berangkatnya ke sana pakai gagrag Yogyakarta. Nah, otomatis meskipun saya udah persiapan materi, tapi ketika pakaian saya tidak serasi itu pastinya saya minder. Nah, seperti itu. Meskipun hanya tidak banyak orang yang tahu bahwa pakaian yang saya pakai itu adalah gagrag Yogyakarta. Tapi bagi penata rias, kemudian bagi teman-teman yang memahami budaya itu pasti tahu. Dia langsung nulis saya, kamu pakai baju Yogyakarta kayak gitu. Itu aja udah membuat saya itu minder. Jadi ketika pakaian kita nggak serasi, acara kita malam apa siang gitu kan, begitu tahu audiennya pastinya kita tahu pakaiannya serasi. Jangan sampai salah kostum, karena akan membuat kita menjadi blank seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sedia air minum. Jadi jangan lupa air mineral ya. Tapi agak aneh juga sih ketika ada kiai ceramah diberinya minuman-minuman kayak misalnya sebut aja merek Sprite kayak gitu kan. Orang-orang orang udah tua dikasih yang bersedekah gitu kan nggak cocok sebenarnya. Tapi biasanya yang cop kaki 3, Sprite kayak gitu. Padahal enakan kalau misalnya di public speaking itu enaknya mineral kayak gitu. Jadi aman untuk tenggorokan. Jadi tapi rata-rata panitia tuh nyediakannya kayak gitu. Banyak sekali minuman di atas meja, Kak, milih kayak gitu ya. Nah itu persiapan fisik. Selanjutnya adalah persiapan materi. Nah, yang jelas adalah perbanyak baca. Bolehlah kita sebagai tukang public speaking itu membaca berita artis juga nggak masalah gitu. Jadi berita artis misalnya yang terkini, kita pahami itu aja. Tapi kita bukan mania ya, hanya untuk menambah amunisi kita ketika kita bicara. Misalnya kita bicara di depan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan suka sekali sama infotainment gitu kan. Nah, kalau misalnya ke infotainment kan kita juga bisa misalnya, Bu, tahu Nikita Mirzani nggak? Wah, kalau ibu-ibu yang suka infotainment pasti tahu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kita baca sebagai isu-isu terkini hanya untuk buah bibir aja deh untuk ketika kita mungkin audien udah merasa ngantuk atau audien udah merasa lemas gitu. Selanjutnya susun materi. Susun materi seperti apa? Nah, ini bisa reading text, boleh dibaca sih. Boleh baca teks gitu kan. Cuman baca teksnya itu seperti apa? Nah, kalau baca teks itu bentar saya ambil buku. Baca teks yang betul. Rata-rata itu kalau orang malu itu teksnya itu nutupi wajah gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, nggak kelihatan ya di layar. Rata-rata teksnya itu nutupi wajah gitu. Apalagi anak-anak. Jadi kalau misalnya kita juga bisa menyampaikan public speaking yang ke anak, nah kalau misalnya lagi presentasi di depan, bukunya jangan nutupi wajah. Kalau kamu asik nutupi wajah dan kamu baca, audienmu kabur, kamu nggak tahu, gitu kan? Nah, gitu kan?
Jadi baca teks juga jangan full baca teks, tapi ada kalanya audionya dilihat gitu. Kita buka teks, bukunya udah kita lepas, semuanya udah dengkur semua ya kan? Karena saking merdunya suara. Nah, hilang lagi suaranya. Freeze. Mohon bersabar Bapak Ibu. Biasa. Tapi ini bunda-bunda semua loh. Ribuan. Ada Bapak enggak ya? Enggak ada. Saya sapa dulu Bunda Aprilina. Ada Bunda Aprilina. Bunda Saika ini lagi hujan ya Bunda ya? Semangat Bunda. Oke, kita tunggu saja. Juga perlu saya kejar ternyata. Pak, silakan Pak, sudah hadir kembali. Kami bersabar, kami sabar menunggu pokoknya. Lanjut Pak. Oke Bu, terima kasih. Saya share PPT lagi, bentar. Tempat Bu Arif hujan nggak? Tidak. Oh iya. Di tempat Gerimis saja. Gerimis saja. Di tempat saya kok deres ya. Jadi di luar tuh gelap sekali Bapak Ibu. Ya nggak sekali sih, gelap aja gitu. Kayaknya hiperbolis kalau gelap sekali. Bentar, ini salah lagi. Ya Allah, Bismillah, moga-moga lancar. Itu tadi. Jadi tadi saya ulangi bahwa membaca teks pun juga bolehlah baca teks karena manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi ingat, sebelum tampil besoknya, kalau misalnya kita harus membawakan bacaan, ya kita udah baca dulu. Sehingga ada beberapa poin yang kita ketika baca, kita juga harus lihat audiens. Dan paling tidak, kertas kita itu di depan dada kita, kemudian yang jelas mata kita juga bisa membacanya dengan lancar dan jangan menutupi wajah ketika kita membaca teks itu. Kemudian using note itu membutuhkan catatan gitu kan, hanya catatan poin-poin saja sih, misalnya catatan bukan yang full ya, misalnya hanya beberapa paragraf kayak gitu yang bisa kita pergunakan untuk membantu kita. Kemudian outline itu juga bisa kita gunakan. Ada memori, ini hafalan gitu ya. Nah kalau misalnya orang udah biasa tampil sih biasa nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya ini agak rawan juga sih, agak rawan juga kalau memori. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa manusia itu kan tempat salah dan lupa gitu. Jadi kalau pakai memori juga, kalau misalnya kita lupa, ya kalau misalnya audiens nggak tahu sih nggak masalah. Kita harus bisa bereksplorasi gitu kan.
Kayak kita menari di panggung gitu. Kalau misalnya menyanyi sih kalau salah lirik orang pada tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menari di atas panggung, kalau kita salah sebenarnya kalau wajah kita bisa mengkondisikan diri itu tidak akan tahu kalau tarian yang kita bawakan itu salah gitu. Sama seperti kita bicara gitu. Nah, kalau misalnya kita salah ketika orang udah terbiasa bisa jadi kesalahan itu jadi joke atau mungkin bisa menjadi apa ya? Dagelan ya kayak gitu. Jadi kalau kita udah salah, kita udah merah wajahnya gitu kan, itu akan membuat kita, oh itu ketahuan kita lupa materi gitu. Asalkan kita bisa bereksplorasi, saya yakin kok audien nggak tahu kalau kita itu salah. Tapi kita plesetin atau kita jadi guyon. Ini berbeda ketika kita berbicara pidato yang memang benar-benar pakem gitu ya. Kita lebih cocokan kalau misalnya menggunakan reading text atau menggunakan using note atau misalnya outline. Itu lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya adalah using visual gitu. Jadi kayak ini kalau misalnya menggunakan PPT itu terbantu. Misalnya kita diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, kita disediakan LCD proyektor dengan PPT juga itu lumayan membantu untuk kita bicara. Nah, sekarang kita menuju ke sini bicaranya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kualitas vokal. Kualitas vokal itu seperti apa sih? Nah, kalau kita berbicara, tadi saya sudah mengatakan bahwa berbicara itu mudah, tapi berbicara yang enak didengar itu yang perlu dipelajari. Nah, caranya kualitas vokal adalah ketika bicara itu kita menggunakan pernapasan perut. Gitu. Nah, caranya bagaimana ketika pernapasan perut? Nah, kita bernapasnya itu lewat hidung ditarik, gitu kan? Lewat hidung ditarik, kemudian berhenti. Nah, kalau misalnya kita itu berdiri gitu. Kita berdiri itu untuk latihan. Berdiri, kemudian kita bungkuk, kemudian tarik napas. Tarik napas, kemudian kita balik lagi, kita tahan, jangan dikeluarkan. Kemudian keluarkanlah udaranya lewat mulut, misalnya kayak gitu. Kemudian bisa didetik. Didetik kira-kira berapa detik kita bisa mengeluarkan napas tanpa kita terengah-engah. Kayak gitu. Kemudian ketika menggunakan pernapasan perut, itu bukan perutnya yang apa ya? Kalau balon itu apa? Melendung itu apa? Melendung. Mengembang ya. Jadi bukan perutnya yang mengembang, tapi pinggangnya sini yang melar, kayak gitu. Kalau menggunakan pernapasan perut. Jadi ada perbedaan, nanti akan yang keluar itu bukan suara. Kalau cempreng iya, tapi ada sedikit bas-basnya gitu. Jadi misalnya gini, misalnya gini. Kita pakai bahasa Jawa, benar. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah saya seperti itu. Dibandingkan ketika saya bicara umum seperti ini kan pastinya kurang berbobot. Tapi ketika bernapas dengan perut, itu suaranya akan lebih berbobot, suaranya akan lebih bulat. Itu Bapak Ibu. Nah, berlatihnya tidak cepat, tapi pelan-pelan itu tadi. Jadi badan kita menunduk kayak gini, tangan di pinggang. Kenapa tangan di pinggang? Biar tahu apakah perut kita yang mengembang atau pinggang kita yang mengembang, gitu. Gitu ya. Jadi lewat hidung ditarik, tarik nafas, kemudian naik, kemudian stop dulu, habis stop dulu, baru keluarkan. Lewat kayak gitu. Nah, itu untuk PPT-nya nggak usah dicatat, nanti PPT-nya saya kirim di Telegram ya, yang bisa Bapak Ibu download gitu. Daripada orek-orekan nanti dikira catatan kreditan panci nanti. Gitu. Tahu aja. Iya. Iya, ketahuan kalau Bu Arif lagi nyatat. Nah, oke ya. Gitu. Selanjutnya ya itu tadi suara. Kemudian juga bisa baca misalnya seperti ini. Nah, kita latihan ya. Kita bahasa menggunakan suara bulat, kita praktek. Misalnya gini, saya menggunakan suara biasa. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Mungkin kata-kata ini, kalimat ini sering kita dengar di iklan ya. Nah, tapi kalau misalnya persiapan, baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, kayak gitu. Nah, coba ada yang mau coba dulu? Nggak usah ditunjuk lah kayak di anak-anak di kelas harus ditunjuk. Tinggal baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter gitu. Pakai ini dulu, pakai pernapasan dada dulu. Jadi bicara seperti biasa. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Kemudian saya tarik nafas.
baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jadi Berarti ketika kita bicara, nafasnya kita keluarkan lewat mulut, bukan lewat hidung sambil kita bilang baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Lewat mulut, bukan lewat hidung. Gitu ya. Jadi selama itu bicara, berarti hidung kita nggak menyerap udara gitu. Ya, dicoba ya. Nah, kita praktek sedikit-sedikit. Yang mau coba dulu siapa? Bisa rasain? Saya coba ya Pak. Ya. Bu Uma ya? Uma ya Pak. Oh, Bu Uma. Silakan Bu Uma. Ya. Ya. Sampel pertama pakai pernapasan dada, langsung bicara. Ya baik. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Oke, sekarang tarik napas lewat hidung, stop, kemudian dibaca sambil mengeluarkan udara lewat mulut. Siap. Ini belum pernah sih Pak, tapi saya coba ya. Jangan sampai kentut ya. Oke. Ya, boleh coba. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Ya, sudah mendengar lah ya. Gitu. Meskipun perlu dilatih. Ada lagi? Ayo. Nggak boleh, nggak usah. Oke, Bu Arif yuk dicoba. Enggak, wakil Bu Uma aja tadi udah bagus. Oke. Bu Mariati, Bu Mariati boleh coba yuk. Ini suara yang normal ya. Emang ada suara yang abnormal ya, Bu? Oke, boleh silakan. Baca. Yuk. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Sekarang, tarik nafas, tahan dulu, kemudian baca. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, lumayan lah, kayak gitu. Ada Oke, Bu Yayu coba. Boleh Pak. Boleh. Pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Oke, persiapan. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Sama aja nih Pak. Sama aja. Ya, karena memang perlu dilatih Bu. Nggak bisa langsung kayak iklan di TV, begitu minum obat beberapa detik langsung sembuh gitu kan. Jadi memang perlu latihan gitu. Jadi nanti tahu-tahu udah bungkuk kayak gini, si bapak tanya, Bu lagi ngapain? Amen ya. Ya. Oke. Just kidding. Hanya biar nggak ngantuk. Oke ya, bisa seperti itu latihannya. Ini Buya lagi di mana sih Bu? Kok ada kolam gitu? Berarti yang ikut Zoom itu ikan mujahir ya? Oke. Kita menuju ke selanjutnya. Artikulasi yang jelas gitu. Artikulasi yang jelas ini adalah dengan cara senam mulut gitu. Cantiknya kita, tampannya kita hilangkan bentar ya. Jadi kadang ketika ya gitu. Jadi kita senam mulutnya sebelum kita bicara, apalagi ketika pagi. Jadi A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Beberapa kali sampai rahang atas dan rahang bawah itu benar-benar lemas. Jadi ketika kita bicara tidak belibet atau kecilitut-cilitut kalau bahasa saya tuh kayak gitu. Bisa kayak ini. Ya, cantiknya hilang dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika bicara tidak belibetan kayak gitu. Kalau misalnya takut ketahuan orang, itu kalau wajahnya lagi seperti itu ya. Nah, kayak gitu bisa ngumpet dulu lah. Kita ada belakang atau kita ke kamar mandi kayak gitu bisa A, I, U, E, O, A, I, U, E, O sampai benar-benar lemas. Itu jadi ayo kelihatan A, I, U, E, O benar-benar terucap dengan betul. Jangan sampai A berasa E. Itu senam mulut yang perlu dilakukan ketika mau bicara gitu ya. Nah, pakai ngaca juga boleh, tapi jangan untuk nakut-nakutin anak ya. Itu ibu lagi ngapain kayak gitu. Sejak kapan kesurupan kayak gitu. Ini dipraktekkan ketika, nah ini juga bisa dipakai ketika kita mau masuk kelas. Ketika kita mau menjelaskan ke anak-anak kita juga, biar anak-anak kita juga ketika mendengar suara kita juga
artikulasinya jelas gitu. Sebelum kita masuk kelas atau di kantor sambil kita rilekskan badan setelah dalam perjalanan, jalannya macet, ada pengendara lain yang rese atau gimana gitu kan, lampu merah, kita harus terabas dan sebagainya. Kita di kantor sambil hahaha sama teman, kita bisa sambil senam mulut gitu. Jadi ketika masuk ke kelas, bibir kita bisa berbicara dengan gerakan yang ya sesuai dengan artikulasi gitu. Selanjutnya, berekspresi dengan suara atau dubbing. Ini sih nggak wajib ya, tapi kalau misalnya kita sebagai guru di kelas kan kadang kita memberi dongeng, gitu kan. Kadang kita mendongeng, nah kita udah belajar dulu pastinya dongengnya. Ada berapa karakter di situ yang suaranya bisa kita rubah. Suaranya bapak, suara ibu, suara kelinci. Bukan suara kelinci yang benar-benar kelinci sih, kalau misalnya dalam fabel kan hewannya bisa bicara gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa berekspresi dengan suara. Jadi penasaran, di sini ada juga yang bisa bersuara beda gitu ya. Oke, misalnya dengan dua kata deh, misalnya dua kata tapi dengan karakter suara yang berbeda. Nah, itu di TK, di SD ataupun di SMP kan juga sering memberikan dongeng gitu. Atau misalnya kita akan memberikan dongeng kepada anak kita, itu akan lebih terasa ketika karakternya itu dengan vokal yang berbeda gitu. Ada yang mau coba nggak yang di sini karakter? Hah? Bu Ari bisa ya? Ya. Oke. Oke, coba. Antara kancil dan buaya. Boleh ya? Buaya ngomong, "Sini Cil, datang padaku Cil." Si kancil bilang, "Apa? Aku tidak mau. Nanti kamu makan aku." Gitu aja. Cukup. Yang lain, boleh. Kalau Bu Dwi saat tembak kasihan ya, baru aja masuk. Oke. Bu Tuti, coba dong. Bu moderator, ayo. Bolehlah untuk misalnya menggunakan dua kata tapi dengan karakter vokal yang berbeda. Bu Tuti bisa nggak, Bu? Wah, mungkin lagi off kayaknya. Oke, mungkin lagi di dapur ya, atau mungkin lagi mandiin anak. Oke, ya jadi ini bisa digunakan ketika kita mendongeng di kelas kita, gitu kan? Karena tadi kemarin ada yang tanya kalau di TK bagaimana, kalau di SD bagaimana. Saya rasa dongeng juga bisa kok digunakan untuk jeda ketika anak-anak kita sudah jenuh gitu, atau juga agar anak juga rindu ke kelas gitu. Jadi sebelum kita pulang gitu kan, kita juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita ketika mau pulang. Kalimat motivasi, dan kita bilang, besok Pak Guru punya dongeng buat kalian. Penasaran nggak yang ingin mendengarkan dongeng Pak Guru gitu? Penasaran Pak, besok ceritanya apa? Biar kayak gitu. Untuk tahu ceritanya apa, tokoh-tokohnya siapa aja, dan ceritanya seperti apa, Pak Guru tunggu besok di kelas. Kayak gitu. Pasti ceritanya akan menarik. Biasanya mereka lah kayak gitu. Tunggu aja besok kayak gitu. Pokoknya Pak Guru pengen kalian jumpa dengan Pak Guru besok. Kangen kan di kelas kayak gitu. Oh iya Pak, oke, dengerin ceritanya besok gitu ya. Nah, kayak itu juga bisa untuk membuat apa ya, anak gak kangen gitu kan, juga ini untuk jeda lah. Kalau misalnya kalau belajar tuh kalau di Finlandia itu 2 jam break, 2 jam break gitu kan. Jadi memang manusia itu ada perlunya untuk otak juga refresh kayak gitu. Seperti yang kemarin kita bahas di Telegram. Jadi dongeng bisa menjadi alternatif untuk refresh lagi. Nggak harus di ruang kelas sih. Ada kalanya di teras misalnya. Tapi dengan syarat yang namanya teras juga harus kelihatan bersih terus kayak gitu. Karena untuk deprok kayak gitu. Deprok tuh apa ya? Nggak longsoran ya. Kalau bahasa Jawanya deprok ya, Bu Arif. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Hah? Bersimpuh mungkin. Iya, bersimpuh gitu ya. Misalnya di teras gitu kan, ada kalanya di teras atau di bawah pohon di sekitar sekolah juga bisa kok. Jadi belajar itu tidak selalu dibatasi dengan tembok kelas, gitu kan? Bisa dimanapun, belajar bisa dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Itu. Selanjutnya, nah bisa memahami intonasi. Ketika kita bicara, nah ketika suatu saat kita bicara, kalau kita diberi teks, kita juga bisa diberi tanda seperti itu. Slash, double slash seperti itu. Nah, double slash itu artinya berhenti, titik, kemudian slash 1 itu artinya koma. Jadi ketika bisa bicara
Ketika kita membaca pun, ketika di depan anak, kita juga di kelas, itu kan kita menuntut anak untuk baca sesuai dengan intonasi. Misalnya gini, tim bulu tangkis Indonesia keluar sebagai juara Piala Thomas 2020. Kepastian itu didapat setelah Indonesia menang 1 ketutupan di situ. Melawan Cina dalam partai final dilangsungkan di Cairns kayak gitu. Ya, saya nggak bisa baca full text-nya karena di layar saya itu tertutup kayak gitu. Bentar. Nah, ini udah. Bentar, saya coba. Bulu tangkis Indonesia keluar sebagai juara Piala Thomas 2020. Kepastian itu didapat setelah Indonesia menang 3-0 atas Cina dalam partai final yang dilangsungkan di Cairns Arena Minggu 17 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Nah, cara membacanya seperti itu. Nah, mungkin bisa praktek kayak kita baca berita ya, tapi ketika kita membaca teks depan anak di kelas juga perlu. Ada yang mau coba untuk membaca? Ayo. Oh, bentar. Teksnya masih. Ya. Mau Bapak Ibu yang mau baca teks, kalau yang slash double itu yang titik. Kalau slashnya 1 itu yang koma. Silakan, seperti kita membacakan teks depan anak, itu juga paling tidak intonasi kita juga betul, agar anak juga bisa menyontoh bagaimana cara kita bicara. Gitu. Ya, Bu Mariati mau coba nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bulu tangkis Indonesia keluar sebagai juara Piala Thomas 2020. Kepastian itu didapat setelah Indonesia menang 3-0 atas Cina dalam partai final yang diselenggarakan di Cairns Arena, Minggu 17 Oktober 2001. Ya, sudah ya, Bu? Iya, kecepatan. Tadi saya nge-freeze bentar sih, Bu. Jadi sinyal di tempat saya juga. Ya, tadi saya terdengar. Ya, kemudian pengen dengar yang lain. Bu Aprilina online nggak ya? Halo Bu Aprilina, Bu Lina. Atau Bu Dwi? Ya, terima kasih. Boleh coba, Bu. Ya, boleh coba. Suaranya. Bangun tidur, Pak, saya. Oh, bangun tidur. Ku terus mandi nggak, Bu? Iya. Saya coba, bismillah. Tim bulu tangkis Indonesia keluar sebagai juara Piala Thomas 2020. Kepastian itu didapat setelah Indonesia menang 3-0 atas Cina dalam partai final yang dilangsungkan di Cairns Arena. Minggu 17 Oktober 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Besok liputan 6 ini loh, mencari news anchor loh. Oke, siap. Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar untuk intonasi dengan tanda baca yang ada, karena kita sebagai guru pastinya dicontoh gitu kan, digugu dan ditiru pastinya, bukan wakutur saru gitu kan guru. Kemudian selanjutnya adalah ini bentar. Saya stop sharing dulu, kayaknya yang ini macet. Bentar. Yang selanjutnya. Nah, yang ini. Bentar. Ini PPT-nya belum jalan. Di layar udah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat tapi belum besar ya? Iya, masih yang PPT ada itu. Belum Seni selesai. Masih yang seni bicara ya? Ya, masih yang seni bicara. Oh ya. Ini ya, sudah ya? Ya, betul. Sudah, Pak. Bisa mengatur ya. Ya, bisa mengatur kecepatan suara. Yang jelas itu tadi ketika kita agar bisa mengatur kecepatan suara adalah latihan pernapasan. Jadi paling tidak ketika kita lagi, terutama
yang sudah saya sampaikan bahwa ketika berada di suatu tempat itu pastikan jangan mepet waktu. Karena ketika mepet waktu pastinya kita juga akan terengah-rengah. Itu juga ketika kita berada di mic itu akan membuat terganggu karena suara hembusan nafasnya juga terdengar. Kita bisa latihan pernapasan itu tadi dengan pernapasan perut terutama dengan cara tarik napas panjang kemudian keluarkannya bukan lewat hidung tapi lewat mulut. Dan kita juga bisa didetik ketika kita menghembuskan suara lewat mulut itu sampai napas kita habis itu berapa detik gitu. Jadi paling tidak ya sampai 30 detik kayak gitu. Tapi itu pelan-pelan karena tidak bisa instan. Itu juga untuk mengatur kecepatan suara. Contohnya adalah teknik pegang mic atau kenali karakter vokal. Nah, teknik pegang mic yang sering kita pelajari kadang kalau kita diberi kesempatan berbicara dengan mic itu biasanya mic-nya sengaja dijauhkan gitu kan karena kita mungkin malu atau mungkin biar audiens tidak mendengar gitu. Nah, bentar, saya akan ambil mic bentar ya Bapak Ibu. Untuk ini sampel, ini biasanya buat karaoke anak, kayak gitu. Bukan karaoke anak sih, buat terusan kayak gitu. Jadi memang yang namanya orang tua itu perlu berbagai macam cara ya agar anaknya itu mau mengaji, mau menghafalkan surah pendek. Salah satunya dibelikan mic. Dengan dibelikan mic ternyata dipakai, anaknya jadi mau untuk baca suratan pendek kayak gitu yang tadinya malu-malu gitu. Nah, teknik pegang mic biasanya itu kalau misalnya kita diberikan mic itu bisa tanya ke tukang sound kayak gitu atau ke teknisi karena ada 2 mic gitu. 2 mic itu yang satu mic yang sensitif, satu yang tidak sensitif. Artinya mic yang sensitif itu adalah meskipun jaraknya kita jauh tapi suara kita masih bisa tertangkap oleh mic. Salah satu contoh mic yang sensitif itu adalah mic yang ada di gawe kita, di HP kita gitu. Di HP kita itu ketika kita record pakai HP, itu mic yang ada di HP itu sensitif sekali gitu. Jadi suara di sekitar suara bebek lewat atau lewat itu juga terdengar di HP. Kemudian mic yang biasa di ruang rekaman itu juga sensitif sekali. Jadi paling tidak kita tahu, oh iya meskipun suara saya jauh itu suara saya bisa terdengar, bisa tanya ke tukang teknisinya. Kalau mic yang tidak sensitif itu cukup dengan kita. Jadi meskipun kita bengok-bengok kayak gitu ya paling tidak mic-nya didekatkan. Karena di sekitar kita suaranya nggak akan masuk ke mic. Jadi itu perlu ketahui juga ketika kita diberi kesempatan berbicara dengan menggunakan mic gitu. Nah, kemudian cara pegang mic-nya adalah mic-nya itu ukurannya misalnya kayak gini, 45 derajat dari dada kita dan pegangnya bukan kayak gini. Kalau dengan seperti ini, hembusan nafas kita akan lebih banyak ke sana. Jadi hembusan nafas kita nggak masuk ke kepala mic. Jadi suara kita terdengar tapi tidak maksimal. Gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini, usahakan hembusan nafas kita itu mengenai kepala mic. Itu. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau mic-nya sensitif, dari jarak nggak usah dekat-dekat, karena suara kita akan pecah. Tapi usahakan mic kita juga diberi jarak. Nah, karena suara kita dijauhkan pun, mic-nya masih bisa menangkap suara kita. Beda kalau mic-nya tidak sensitif, gitu ya. Kita dekatkan dengan mulut kita gitu. Kemudian, nah ini yang jarang dipelajari Bapak Ibu ketika kita memberikan mic kepada orang lain. Mungkin biasanya ketika kita memberikan mic kepada orang seperti ini kan. Nah seperti ini. Jadi orang yang akan menerima mic dari kita itu langsung pegang kepalanya biasanya atau gini. Nah sebenarnya nggak ada pelajaran khusus sih, tapi bagaimana agar orang yang akan kita beri kesempatan untuk berbicara itu langsung pegang ini batangnya mic. Jadi caranya tuh gini. Saya kayak gini. Nah, dengan cara mau menyampaikan seperti ini, orang yang akan diberi kesempatan kita untuk berbicara atau mic, megangnya langsung yang di sini. Langsung siap. Nah, seperti ini. Cara seperti itu. Jadi kayak gitu ya, Bapak Ibu, cara mempelajarinya. Jadi mungkin kita ini jarang dipelajari. Biasanya cuma kayak gini toh. Misalnya kepada Bapak Kades, saya persilakan.
Mic-nya langsung kita acungkan seperti ini dengan kepala mic menuju ke Bapak Kades. Tapi yuk mulai sekarang kita berlatih bahwa batangnya mic dulu yang diberikan ke Pak Kades dengan cara kita pegangnya seperti ini, kita berikan jadi Pak Kades langsung pegang batangnya, bukan yang kepala mic-nya. Seperti itu. Itu cara pegang mic dan perlu pelajari mic-nya itu. Kemudian bentar. Saya stop share dulu. Nah, kenali lawan bicara. Bahwa kita bisa mempelajari lawan bicara kita bisa dengan menggunakan wajah, bahasa tubuh, hidung, mata, maupun tulisan. Jadi misalnya dengan wajah kan bagaimana ekspresinya dia gitu kan. Kemudian bahasa tubuh gerakannya seperti apa. Coba kalau misalnya kita, jadi ini fokusnya ketika kita bicara di depan umum, ternyata orang yang kita ajak bicara itu duduknya aja udah mulai bersandar, kemudian sudah mulai digeser sana, digeser ke sini, kemudian duduknya udah seperti ini atau seperti ini. Ini menandakan mereka udah boring gitu kan, udah bored, udah bosan. Jadi waktunya kita juga berbicaranya nggak usah panjang-panjang gitu. Seperti itu. Jadi ya kita lihat gerakan tubuhnya mereka. Kemudian juga kita lihat seandainya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa berbicara di depan umum kan nggak harus di depan audiens, tapi dengan teman yang ada di depan kita. Misalnya kita sedang diajak ngobrol sama teman, kita lihat dari kakinya aja udah lihat bagaimana kakinya, ketika kakinya dia udah mulai nyentuh lantai di tok 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 kayak gitu, itu tandanya memang dia udah keburu mau pergi gitu. Kemudian bagaimana tubuhnya dia, apakah tubuhnya dia itu masih fokus ke kita ataukah sudah mulai melengok ke tempat lain, itu juga sudah sudah menunjukkan bahwa itu udah bosan, apakah itu antusias. Hidung juga sama. Kemudian mata juga sama seperti tadi ketika di awal. Ketika orang tertarik kepada obrolan kita, misalnya kita diajak ngobrol sama teman kita, orang tertarik dengan kita, dia pasti akan memandang kita 80% mata terbuka. 80%. Begitu. Bukan melotot, bukan menyipit. Tapi ketika ada melotot, kemudian sambil menarik tubuhnya ke belakang, di situ ada sebuah penolakan, kaget misalnya. Atau ada juga yang menyipitkan mata. Ketika diajak bicara sambil gini kok matanya disipitkan, itu ada tanda ketidakpercayaan dan kita, ada tanda tanya di wajahnya dia sebenarnya. Kemudian ketika dia melotot 100% kepada kita, menuju ke depan, dia terlalu antusias. Jika matanya udah mulai jelalatan kemana-mana, itu tandanya Bapak Ibu udah mulai berhenti bicara harusnya. Dia tandanya udah gugup mau pergi. Gitu ya. Tulisan juga sama, bisa kita pelajari melalui grafologi. Bagaimanakah tulisannya, apakah lebih menjorok ke kiri, menjorok ke kanan, apakah spasinya lebih ke atas, lebih ke bawah. Kiri itu lebih banyak ke masa lalu, kanan itu lebih banyak ke masa depan. Jadi kalau misalnya kita lihat karakter teman bicara kita bisa beri contoh adalah teman kita itu menulis di kertas yang kosong, bukan kertas berbaris. Beri kesempatan mereka untuk menulis beberapa baris di buku itu atau di kertas kosong itu. Jangan cuma sebaris, tapi mungkin bisa 2 atau 3 baris. Sekarang kita lihat apakah tulisannya lebih menjorok ke kiri atau ke kanan atau spasinya lebih ke atas, lebih ke bawah. Kalau lebih banyak ke kiri berarti itu orang yang agak susah melupakan masa lalu. Dia agak tersinggungan juga, dan ketika kita ada satu hal yang membuat hatinya itu terganggu, pastinya dia tidak bisa melupakan dengan cepat. Tapi ketika kirinya juga dekat sama barisan kertas, kanannya juga iya, dia tipe orang yang mengingat masa lalu, tapi dia gampang move on. Kayak gitu. Itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, ya. Nah, ini selanjutnya adalah tidak menggurui. Ketika kita berbicara di depan umum, tidak menggurui itu seperti apa? Gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu bicara di depan kelas. Kalau misalnya kita memberi kesempatan kepada murid untuk sholat gitu. Mungkin kita, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kalian itu harus rajin sholat. Karena ketika kalian tidak rajin sholat, kalian akan mendapatkan dosa.
itu telah menggurui. Artinya yang wajib melaksanakan sholat itu hanya muridnya saja. Tapi beda lah, misalnya Bapak Ibu mendengar seperti, anak-anak perlu kita ketahui bahwa kita itu punya kewajiban untuk sholat. Kalau kita tidak sholat, kita akan mendapatkan dosa. Dibandingkan dengan menggunakan kata kita dan menggunakan kata kalian. Berarti yang berhak untuk sholat hanya kalian, guru tidak. Guru itu kan harus punya empati di situ. Jadi penting sekali Bapak Ibu ketika menggunakan kita. Nah, misalnya juga anak-anak, kalian itu harus belajar. Karena dengan belajar, cakrawala dunia itu akan terbuka untuk kita. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita ketahui. Dibandingkan dengan anak-anak, kamu tuh harus belajar. Kalau kamu belajar, banyak ilmu yang akan kamu ketahui. Coba kalau misalnya di kelas, bahasa penggunaan kita, yang memang kita juga harus melakukan itu. Beda kalau PR ya. Anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan PR yang sudah Pak Guru berikan tadi. Jangan lupa ya, itu PR memang anak. Tapi kalau misalnya sebagai contoh, anak-anak, penting nggak sih sarapan buat kita? Misalnya kita ketika mau memulai pembelajaran di kelas, kita ada persepsi dulu. Kita anak-anak buka LKS halaman 17, habis itu kalian baca bersama-sama dan dikerjakan halaman ini sampai ini, Romawi 1 sampai Romawi 4, kayak gitu. Tapi beda ketika kita akan literasi bicara. Kemarin jadi ketika di Telegram kemarin kan saya sampaikan saya lebih suka 10-15 menit ke depan untuk mendapatkan 2 jam pembelajaran bermakna. Nah, misalnya saya masuk ke kelas. Anak-anak, tadi pagi sarapan? Kayak gitu. Oke. Sarapan sama apa tadi? Nah, mereka berkicauan kayak itu, berkicauan untuk menyebutkan sarapan sama ini, Pak. Oke, kalau tadi sarapan, kalian tahu nggak apa sih manfaat sarapan buat kita? Pakai kita. Bukan apa sih manfaat sarapan buat kamu atau buat kalian. Nah, dengan menggunakan kata kita, istilah menggurui itu tidak ada karena Pak Guru juga punya kewajiban untuk sarapan gitu, misalnya seperti itu. Itu bahasanya dari kata kita menjadi kamu. Nah, misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya dibantu, tapi ketika kita misalnya diajak curhat oleh teman kita. Nah, misalnya Bu Mariati punya teman ibu-ibu tuh, ibu-ibu tuh ngajak curhat gitu kan. Akan ada rasa empati yang berbeda atau hanya simpati saja atau bahkan antipati dengan menggunakan kita atau kamu saja. Nah, misalnya gini, ada teman yang curhat sama Bu Mariati. Ya, Bu Mariati memberikan offense seperti ini. Makanya Bu, kamu sebagai ibu ya pastinya harus melaksanakan tugas keluarga dengan baik. Kamu aja, berarti Bu Mariati enggak. Tapi untuk menunjukkan rasa empati itu bisa dengan cara seperti ini. Makanya Bu, kita sebagai ibu rumah tangga, paling tidak kita harus melaksanakan tugas rumah tangga dengan baik. Coba dengan menggunakan kata kita. Teman yang kita ajak curhat, pasti dia akan merasa ada empati di situ. Dibandingkan dengan menggunakan kamu. Sama seperti misalnya saya bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak curhat kayak itu. Makanya Pak, kamu itu jangan merokok. Karena merokok itu banyak mudaratnya kayak gitu. Dibandingkan dengan ketika saya bicara seperti ini. Makanya Pak, kalau misalnya kita merokok, itu pasti akan mendapatkan mudarat bagi tubuh kita. Jadi kurang sehat untuk tubuh kita. Dibandingkan dengan kata kamu atau Anda. Gitu ya. Selanjutnya, gunakan bahasa yang efektif. Pastinya malas lah kalau misalnya kita menggunakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik gitu. Tapi ketika menggunakan bahasa yang sudah termanage dengan baik dan bahasa yang efektif, tidak bertele-tele, orang juga ini orang kok bicaranya nggak rampung-rampung gitu ya, padahal waktunya udah jam segini, udah waktunya sholat, udah waktunya bubar kayak gitu. Mereka udah duduknya udah blingsetan kemana kemari, kemudian mereka udah sandaran ke sana kemari. Nah, itu membuat kita malas gitu. Selanjutnya, kurangi bahasa yang berulang-ulang. Lanjut, tambah sedikit humor jika perlu. Tapi kalau acaranya serius ya nggak perlu. Tapi kalau acaranya santai, ada kalanya juga perlu humor. Biar orangnya refresh, orangnya tidak tegang untuk mencairkan suasana. Itu kontak mata. Nah, kontak mata itu penting Bapak Ibu, kalau tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi ketika kita bicara di depan umum, pastinya kontak matanya jangan terpusat pada satu orang saja. Tapi kita coba pandangi orang itu beberapa detik kayak gitu. Jangan ketika saya tertarik dan orang itu, saya pandangi terus kita bicara. Audien yang lain juga merasa cemburu dong. Banyak tanda tanya, loh kok dia memandangnya ke sana terus? Ada apakah itu? Malah membuat audien yang lain tanda tanya gitu. Nah, jaga aksi yang perlu kita lakukan adalah
Nah, ini ketika kita bicara biasanya seperti ini Bapak Ibu. Dalam berbicara kadang ada yang bermain kabel. Tangan disaku, pindah-pindah posisi, atau tangan memainkan benda kecil. Hal ini tidak disarankan karena cenderung menunjukkan hal ini adalah sikap tegang dari speaker. Berdirilah ngapurancang. Nah, berdiri ngapurancang itu jadi ini Bapak Ibu, kalau dalam berbicara itu, kalau dalam ini biasanya kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kalau biasanya itu kalau orang foto atau berbicara itu tangan yang kanan itu biasanya depan gitu. Kayak gini ya. Kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kalau berdiri ngapurancang itu adalah yang kiri yang di depan. Filosofinya adalah ketika kita berbuat baik itu tidak usah diekspos ke depan orang. Tapi ketika kita berbuat buruk, ingat-ingatlah. Itulah berdirinya filosofinya seperti itu. Kenapa kita harus berdiri ngapurancang kayak gini. Jadi biasanya kalau foto yang kanan di depan atau kita bicara tangan di depan. Nah, kayak gini. Nah, ini yang kiri menutupi yang kanan. Yang baik-baik nggak usah kita expose. Yang kiri ini menunjukkan apa ya? Yang buruk kita ingat-ingat aja untuk refleksi kita. Nah, seperti itu. Nggak usah ngul-ngul kabel, nggak usah kertas diperes-peres kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa kita tuh lagi tegang. Kita lagi nggak nyantai kayak gitu. Jadi kurangi seperti itu. Itu juga kurang etis juga sih di panggung, kabel diual-awil nah kayak gitu, polpennya kayak ginikan. Itu juga menunjukkan rasa tegang. Itu kurangi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kurangi memanjangkan mata. Bedakan ketika kita bicara seperti ini. Misal ya, dan, andaikan. Nah, cukup dengan penekanan dan atau andaikan saja. Karena hal ini terkesan bahwa kita sedang mikir untuk ucapkan selanjutnya. Nah, tegaskan juga untuk kata itu ya, dan kurangi suara nah kayak itu. Beda kalau misalnya kita gini. Jadi kita menunjukkan kita sebenarnya lagi mikir, tapi bagaimana cara aksennya yang berbeda, gitu. Misalnya seperti ini. Anak-anak, tahu nggak bahwa hari ini adalah bulan Maret dan seperti itu misalnya. Dibandingkan seperti ini. Anak-anak, tahu nggak kalau hari ini adalah bulan Maret dan nah itu ada perbedaan. Sama-sama mikir, tapi yang satunya mikir cerdas, satunya mikir nggak begitu cerdas sih sebenarnya. Hanya sama gitu. Cuman beda. Dan kalau nggak cukup dan gitu aja. Sebenarnya kita juga lagi mikir gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi misalnya andaikan itu juga nggak usah dibanyak-banyakan. Itu tadi ya. Andaikan kita tidak melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Bukan andaikan kita tidak melakukan sholat. Gitu. Tapi dengan andaikan itu ada berbeda. Nah, sebenarnya itu tadi ketika belajar juga dengan ini. Tadi yang kontak mata ya. Nah, kontak mata itu bisa kita pelajari sebenarnya untuk mengetahui apakah anak itu jujur atau tidak loh Bapak Ibu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kiri itu lebih cenderung ke memori. Bahwa kanan itu cenderung ke argumentasi. Nah, misalnya nih Bu Arif ada anak yang terlambat sekolah gitu ya, terlambat sekolah. Anak yang jawab jujur, jadi kalau misalnya guru yang merdeka belajar itu tuh why dulu baru how. Kayak dokter, ketika akan ngasih obat, pastinya ada why dulu. Mengapa sih kamu, misalnya apa sih yang kamu rasakan, kayak gitu kan, baru kita how. Nah, pertanyaan seperti ini, ketika anak berbicaranya lebih banyak, lirikan matanya ke kiri, itu berarti dia jujur. Karena kiri itu memori otak kiri. Dia pasti akan mengingat-ingat. Tapi ketika lirikan matanya lebih banyak ke kanan, itu pasti dia lagi mencari alasan. Nah, misalnya nih, ada anak yang punya project. Misalnya kita di kelas membuat project based learning. Misalnya masak, anak diberi kesempatan untuk masak di rumah, kemudian disajikan besok. Kayak gitu. Ketika dia masak sendiri, misalnya Bu Mariati atau Bu Ari tanya, nah ini makananmu namanya apa? Gitu. Risoles mercon gitu, misalnya saking pedesnya gitu ya. Risoles mercon Pak, kayak gitu. Oke, Pak Guru tanya dong, cara membuat risoles mercon itu seperti apa? Kayak gitu. Ketika dia membuat reel sendiri, matanya lebih banyak ke kiri. Pandangannya kayak gitu, karena dia mengingat kemarin proses pembuatan. Tapi ketika dia membeli dan pura-pura membuat, matanya tidak akan ke kiri, tapi banyak ke kanan. Karena dia sedang mencari alasan dan banyak mikir. Itu.
itu nggak bisa dipaksa kayak gitu. Kita sebenarnya mau mengingat, kita juga sama. Coba kalau misalnya kita ingin mengingat sesuatu, pasti kita juga lebih banyak pandangannya ke kiri. Kemarin tuh kegiatan saya apa ya? Dari subuh sampai sekarang tuh apa? Jarang kita ke kanan. Itu otomatis kita paskan pada diri kita. Ketika kita ingin mengingat memori, pasti kita lebih banyak lirikannya ke kiri. Kayak gitu. Jarang ya kita ke kanan. Kemarin tuh saya masak apa ya? Itu ke kanan tuh jarang. Karena di kanan itu nggak ada memori kayak gitu. Itu biasanya untuk interogasi itu ya. Nah, ini gerakan kepala, gerakan pada lawan bicara itu juga beda. Ini juga ternyata tanpa meskipun kita tidak bicara, tapi ternyata ini juga berpengaruh. Misalnya, gerakan kepala mampu memberikan pengaruh kepada lawan bicara. Ketika kita bicara, sambil bicara gini, nah, Pak Guru tuh ingin kamu besok berangkat. Dengan gerakan kepala saja, itu sudah menunjukkan yang berbeda dibandingkan kita melempem-lempem aja. Nah, Pak Guru pengen besok kamu berangkat sekolah, karena kamu udah sering membolos. Dibandingkan, nah, Pak Guru nggak ingin loh, PR-mu tidak dikerjakan. Besok dikerjakan ya, Pak Guru tunggu di kelas. Ternyata dengan anggukan kepala seperti ini juga akan memberikan kesan yang berbeda dibandingkan dan kepala kita melempem aja. Gitu. Pak Guru tuh nggak ingin loh. Gitu. Nah, ketika kita diajak curhat teman, misalnya teman curhat saya namanya Bu Mariati. Kemarin yang dirasakan Bu Mariati apa ya? Gitu. Dibandingkan kemarin yang kamu rasakan apa? Itu beda. Ketika kita bicara dengan anak juga sama. Misalnya anak kita kemarin ya, misalnya anak kita kadang masuk, kadang tidak. Misalnya namanya Tia. Ketika kita datang ke rumahnya, halo Tia, apa kabar? Lama nih Pak Guru nggak jumpa sama Tia. Gitu kan? Dibandingkan, halo, apa kabar? Pak Guru lama loh tidak jumpa sama kamu. Itu beda ketika kita dengan menggunakan namanya anak. Tia sebenarnya kegiatan Tia di rumah tuh apa ya gitu. Kira-kira apa sih yang membuat Tia nggak kangen sama kelas? Tia kangen nggak sama teman-teman? Pak Guru kangen loh sama Tia. Gitu. Tia sukanya apa? Nah, dengan menggunakan namanya anak ternyata akan memberikan rasa empati dan rasa adem di hati dibandingkan dengan menggunakan kata kamu. Ternyata dalam public speaking pemilihan kata juga penting gitu. Bagaimana kita menginvasi anak. Kenapa anak tidak jujur? Ketika anak berbohong kayak gitu di public speaking dipelajari. Ternyata membuat pertanyaan pun perlu dipelajari. Belajar tentang membuat pertanyaan gitu. Selanjutnya, nah waktu kita tinggal question and answer Bapak Ibu. Ya, silakan buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Sekarang udah jam berapa ya? Udah 5:30 hampir ya. Kita tinggal setengah jam. Oke, Bu Astuti, kita menuju ke sesi question and answer. Baik. Silahkan Bapak Ibu yang bunda-bunda semua ini Pak Catur. Oh ya, nggak ada bapaknya ya? Nggak ada bapaknya. Bapaknya saya tok ya. Baik, bunda-bunda silahkan bagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Itu saya izin bertanya. Siapa tuh Bunda Arif atau Bunda Uma tuh? Oh, baik berarti Bunda Uma dulu. Bunda Uma dulu, baru Bunda Arif ya. Baik, Bunda Uma silahkan. Iya, Pak Catur saya izin bertanya ya. Kalau di kelas kita speaking berbicara dengan siswa dalam rangka menyampaikan mata pelajaran. Terkadang ketika menyampaikan mata pelajaran atau menjelaskan kan kita lakukan sambil menulis. Nah, ketika berbicara gitu sebaiknya yang tepat itu sikapnya seperti apa? Sambil menulis sambil berbicara atau menulis dulu kemudian berbicara atau berbicara dulu baru menuliskan penjelasan di papan tulis misalnya gitu. Jadi kadang iya. Jadi kadang ketika guru juga menulis sambil berbicara gitu ya. Ini pandangannya kemana, Bu? Kalau lagi menulis pandangnya ke papan tulis atau ke anak? Gitu? Ke papan tulis. Ya. Oke. Bisa dibayangkan ya, Bu, ketika kita berbicara, coba misalnya saya berbicara sama Bu Arif. Saya berbicara Bu Arif lihatnya ke tembok. Tapi Bu Arif lihatnya ke saya. Apa yang dirasakan murid-murid? Ini orangnya ngeh nggak sih sama saya?
punya rasa empati nggak sih ke saya? Nah, lebih baik yang dilakukan adalah kita menulis dulu. Kita menulis dulu, baru habis selesai kita berbicara dengan anak dengan tatapan mata langsung gitu ya. Dibandingkan ketika guru, saya juga masih ya tahulah ada beberapa guru, moga kita nggak di sini. Kita sambil nulis di papan tulis, sambil menerangkan, sementara anak menulis di belakang. Itu juga sama kurang menghormati, meskipun mereka masih anak-anak atau murid kita, tapi mereka juga perlu dimanusiakan. Mereka makhluk hidup. Jadi jangan sampai kita bicara sama tembok atau papan tulis, tapi anak-anak kita di belakang kita. Jadi mendingan ditulis aja dulu di papan tulis, baru kita tanya, anak-anak ditulis dulu ya, habis itu baru Pak Guru jelaskan. Kayak gitu. Kayak gitu ya, Bu? Baik, ya. Terima kasih Pak Catur. Meskipun gini loh, coba bayangkan lah kalau misalnya kita lagi salaman sama orang gitu, tapi ketika kita salaman, tangan kita berjabat tangan dengan kita, tapi mata mereka itu lihat ke orang lain, itu aja udah nggak enak gitu. Jadi itu tuh kayak nggak ngewongke gitu. Wah, dia kok salaman sama saya, kok dia ngobrol sama orang lain ya? Kan pernah ya kayak gitu Bapak Ibu di suatu forum atau kita lagi di mana gitu, dia salaman sama kita tapi matanya ke orang lain, nggak lihat sama kita, mungkin karena nggak kenal sama kita, karena kita jadi among tamu saja waktu di itu kan rasanya juga nyesek juga di hati. Mungkin murid juga kayak gitu, dan mungkin murid nggak menyampaikan secara lisan, tapi itu akan membuat murid itu menjadi penilaian tersendiri ketika dia di kelas. Misalnya, saya tuh dulu dikejar sama Bu Uma deh. Ketika Bu Uma itu sukanya tuh ngobrol sama tembok, tau nggak sih teman-teman gitu. Mungkin itu jadi sebuah cerita tersendiri bagi murid ketika dia udah lulus kayak gitu. Karena memang ya guru itu mudah diingat juga kan. Jadi kalau misalnya kamu dulu waktu SD diajar siapa? Oh, waktu SD diajar Pak Catur. Pak Catur tuh orangnya yang suka bla bla bla. Dia pasti akan nyarinya yang seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Iya, gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Bu Arif ya. Oke, makasih atas waktunya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin enteng sekali. Yang pertama tadi soal persiapan materi menjelang public speaking. Itu tadi ada satu yang saya kurang begitu paham tentang outlines. Outlines itu apa gitu. Terus yang kedua soal masih atret ke 2 materi sebelumnya boleh? Soal ya manajemen kelas ya. Manajemen kelas. Di kelas saya itu kan ada 39 anak. Nah, 39 anak itu kan mereka masing-masing memiliki tingkatan kecerdasan masing-masing ya, nggih. Nah, saya sudah mencoba ketika shift-nya dijadikan 2, saya mencoba yang bisa menengah ke atas saya sendirikan, terus yang agak low saya sendirikan juga, saya pisah mereka. Tapi di antara mereka-mereka yang low itu ada juga yang sudah bisa pinter, maksudnya sudah mulai jalan. Nah, saya tuh bingung membagi waktunya dalam satu waktu yang hanya 2 kali 30 menit untuk bisa mengelola mereka semua di shift yang kedua ini maksudnya. Bingung saya tuh kalau misalkan ada input-input yang bisa saya pakai untuk itu. Gitu saja. Matur nuwun, Pak Catur. Ya, sama-sama Bu Arif. Yang pertama adalah outline gitu ya. Jadi outline itu kalau misalnya kita buat kerangka karangan, kan ada ya ketika kita akan membuat karangan, kita buat kerangka. Jadi intinya hanya dibuat poin-poinnya saja Bu Arif. Misalnya misalnya kayak gini, pertama kayak susunan acara gitu. Pertama menyampaikan yang terhormat gitu kan. Kedua, ketiga. Misalnya poin pertama saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada audien. Ditulis kayak gitu aja. Yang kedua, menyampaikan misalnya kayak karangka, saya menyampaikan rencana untuk besok kayak gitu toh. Jadi hanya ditulis secara garis besar yang kita contek kertasnya, hanya untuk remind kita saja, bukan full text gitu ya. Jadi kerangka karangan itu. Oh, yang terakhir saya akan memberikan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, jadi kita kalimat selanjutnya adalah motivasi ke anak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Berarti anak-anak jangan lupa bahwa untuk Indonesia sendiri kan kita sudah wajar 12 tahun. Jadi paling tidak Bu Guru tidak hanya ingin kalian berada di jenjang SD saja, tapi kalian juga harus melanjutkan cita-cita kalian mau jenjang selanjutnya itu SMP maupun MTS. Nah, dengan outline seperti itu kan kita punya poin garis besar yang akan kita sampaikan saja. Sementara untuk kalimat selanjutnya kita eksplor sendiri. Gitu. Dan selanjutnya adalah bahwa
jadi selama ini kalau misalnya kan murid-muridnya kan memang beda ya, beda-beda, ada yang low, ada yang fast gitu kan. Karena memang murid kita itu hampir seperti kalau saya gambarkan itu murid kita itu kayak burung, kuda sama ikan gitu. Ya sebenarnya sih sebenarnya makanya di kurikulum Merdeka itu nggak ada KKM gitu ya. Karena memang tiap anak sebenarnya kalau anaknya 30 ya KKM-nya 30 gitu. Karena memang mereka punya kompetensi yang masing-masing. Bayangkan ketika kita kuliah dulu, ketika di kantor pun, ketika di misalnya kita guru aja UKG misalnya. UKG juga kan misalnya numerasi ternyata nilainya cuma 2. Kemudian literasinya nilainya bisa 8. Guru aja bisa kayak gitu. Murid kita juga tidak bisa expert dalam semua pelajaran. Nah, ibaratnya kenapa saya bilang kuda, ikan, kemudian burung, bahwa untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, misalnya pulau yang ada di sebelah. Kita nggak bisa memaksa burung itu untuk lari atau berenang. Tapi untuk mencapai tujuan itu pastinya kita menggunakan burung kamu terbang untuk menuju pulau itu. Kemudian kalau kuda pastinya oke, kuda kamu lari, jangan terbang kecuali Pegasus atau Little apa ya kayak gitu ya. Tapi bisa dengan lari. Nah, otomatis kan di situ ada selat. Nah, oke, untuk membuat selat kita buatkan jembatan untuk menuju pulau itu yang berupa media untuk menuju ke sana. Gitu ya. Karena otomatis nggak mungkin lah ketika sampai di pinggir pantai kudanya harus nyilem ke laut gitu kan. Nanti ketemu sama paus gimana? Nggak mungkin kan mereka salaman gitu. Kemudian kalau misalnya dengan ikan, oke ikan karena kamu bisa berenang, kamu nggak bisa lari, nggak bisa terbang kecuali Indosiar gitu kan, bisa terbang. Nah itu dia bisa berenang kayak gitu. Tapi ketiga hewan ini bisa mencapai pulau dengan tujuannya sana, tapi dengan cara yang berbeda. Nah bahwa perlu yang diketahui juga berarti Bu Arif adalah satu, diagnosis anak-anaknya itu tipe belajarnya seperti apa. Apakah audio, apakah visual, atau kinestetik, itu perlu diketahui. Misalnya gini, caranya bagaimana? Ada kalanya Bu Arif tuh menampilkan gambar. Anak yang misalnya dengan kartu atau poster di kelas, anak yang kurang antusias dengan visual, dia akan ogah. Kayak gitu. Anak, kalian suka nggak kalau Pak Guru menunjukkan gambar ini? Saya suka Pak, suka berarti dia suka visual. Tapi kalau ada yang malas-malasan, berarti dia nggak suka visual. Tapi kalau misalnya ada juga yang audio dengan menggunakan kita ceramah itu suka. Ada juga yang kinestetik memang nggak bisa anteng itu ada. Kita diagnosis dulu anak itu kira-kira lemah kenapa dan lemahnya di mana kayak gitu. Nah kemudian baru setelah diagnosis kita juga cari media yang pas. Nah jadi kayak gitu makanya saya di kelas itu ketika dalam satu pembelajaran itulah kenapa pajangan dinding juga penting. Pajangan dinding itu bukan hanya untuk memajang pajangan karya anak saja, tapi ada media yang digunakan untuk belajar di situ. Sediakan beberapa pelajaran, misalnya saya gini, ketika saya menyampaikan IPA, kadang saya pakai PPT, kadang saya pakai video, kadang saya juga sediakan kartu kuartet di kelas. Anak-anak, kalau misalnya kalian tidak paham dengan video yang Pak Guru sampaikan, kalian bisa belajar lewat kartu yang Pak Guru sediakan. Berarti dia suka visual. Ada yang audio visual. Ada yang pakai poster. Di pojok-pojok sana ada poster yang bisa kalian baca. Kayak gitu. Kemudian desain kelas juga libatkan anak. Mungkin anak malas belajar juga karena mungkin kelasnya juga mungkin tidak nyaman buat dia. Atau mungkin dia juga, kalau misalnya di Bu Arif pernah nggak sirkulasi tempat duduk gitu? Belum. Belum ya? Oke. Iya. Jadi ada ya. kalau penuh. Muridnya 39 dibagi 2 ya, 2 shift ya. Berarti 2 sekitar shift, berarti berapa? 17 sama berapa? Berapa sama berapa? 19 sama 20. 19 sama 20. Kalau rotasi bangku bisa nggak? Misalnya 3 hari sekali rotasi. Mejanya ada 20, ruang kelasnya tuh 7x7 atau 7x8, sempit sekali. Bahkan ruang guru aja di depan kelas terlalu sempit itu. Iya. Jadi biasanya kalau Bu Arif itu lemahnya anak ini di dalam hal apa? Ya, kalau mereka atau kalau yang shift 2 itu kebanyakan dalam menghafal ini ya, konsentrasi juga iya. Terus memahami, mereka itu karena kelas 2 sih ya. Mungkin belum semuanya lancar membaca, susah sekali. Lagi kita kan waktu juga waktu sangat sempit waktunya. Cuma generasi corona ya. Iya, repot. Oke. Kalau misalnya pernah nggak permainan susun kalimat dari kata-kata yang dipotong-potong? Belum.
Belum. Nah, jadi Bu Arif, ya Bu Arif itu bisa. Nah, kalau misalnya nih Bu Arif, saya biasanya juga kadang sama anak kayak gitu. Kalau di rumah, jadi kayak buat satu bisa menggunakan wayang kata. Nah, Bu Arif bisa ngeprint di kantor, kemudian dipotong-potong kata, kemudian disindik. Disindik itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Tusuk. Ditusuk ya. Jadi ini bukan wayang yang ponokawan gitu kan, tapi wayang kata gitu. Jadi kemudian tusuk-tusuk kayak gitu Kak, wayang itu, kemudian tiap hari untuk ice break atau untuk game based learning. Anak-anak baca ini. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Berasal dari yang berapa suku kata menuju yang panjang-panjang itu dirutinkan setiap pagi. Kayak gitu untuk pemanasan kayak gitu untuk pemanasan. Nah, kalau misalnya mereka udah satu kata udah lancar dijajarkan kayak gitu. Aku adalah misalnya aku sakit. Jadi awalnya satu kata dulu. Itu untuk sarapan pagi. Jadi sarapan pagi kan tidak melulu matematika kan. Nah, kayak gitu. Jadi satu kata itu wayang kata pakai sindik-sindik kayak gitu, atau kalau nggak usah pakai sindik-sindik juga nggak apa-apa, tapi Bu Ari bisa menggunakan flashcard atau itu tadi kata yang di print kemudian dipotong-potong, tinggal ditunjukkan aja, nggak usah ditusuk-tusuk apa-apa, itu terlalu repot kalau ditusuk-tusuk gitu. Itu tadi berarti dengan cara menggunakan flashcard berupa kata. Suara saya masih dengar nggak Bu? Masih oke. Masih dengar Pak. Tapi Bapak freeze. Hujan masalahnya udah. Hujannya terus. Benar. Tadi nge-freeze ya? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi caranya kayak gitu ya, dengan menggunakan flashcard kata. Kemudian tiap pagi untuk sarapan pagi. Anak-anak dibaca. Baris yang kata dibaca. Jadi Bu Arif bisa menyediakan 5 kata. 5 kata, kemudian diacak baris yang sana dulu, baris depan, baris sana. Nanti juga bisa per anak. Tapi memang butuh telaten. 10 menit untuk pemanasan seperti ini nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mereka udah mulai lancar, mereka dibuat kelompok-kelompok kecil untuk menyusun kata menjadi kalimat. Kayak gitu. Kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk menempel di kertas HVS yang disediakan. Habis itu diberi waktu juga biar tertarget. Oke anak-anak, saya beri waktu 5 menit untuk kata-kata itu kalian susun menjadi kalimat. Kayak gitu. Jadi ini juga yang sudah saya lakukan di kelas 6 Bu Arif, yaitu tentang kalimat aksara Jawa. Dari kelas 4 mereka generasi corona, tahu-tahu masuk mereka udah kelas 6. Huruf aksara Jawa itu nggak tahu sama sekali. Jadi saya tuh suka itu 10 menit sampai 15 menit hanya untuk belajar aksara. Awalnya satu huruf tapi rutin. Yang hono coroko saja itu dulu yang pertama. Minggu pertama hono coroko. Saya buat kartu-kartu kecil. Saya kayak ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Hono coroko saja. Itu 1 minggu. Kemudian saya bergilir per meja kayak gitu. 1 minggu hono coroko hafal. Minggu kedua hono coroko podo joyonyo. Nah kayak gitu. Nah minggu terakhir selama 1 bulan sudah sampai mogo potongo mereka hafal. 1 huruf. Kemudian bulan selanjutnya saya jajarkan. Oh ternyata hono coro podo mereka hafal ketika saya hurufnya saya jajarkan. Nah ternyata sekarang mereka udah bisa baca aksara Jawa sandangan, tapi sandangan yang ringan, belum ada pasangan. Awalnya kayak gitu. Jadi saya nggak akan terlalu lama kejar materi karena memang kita itu ketika ngajar kayak gini kayak ngajar anak yang baru bangun tidur gitu kan. Hayup-hayupen kayak gitu. Jadi ketika kita dikejar target pun kita juga susah, malah kita sendiri yang emosi dan kita cepat keriput gitu. Jadi caranya saya seperti itu. Jadi bisa menggunakan kartu kata yang saya terapkan pakai bahasa Jawa itu aksara Jawa, kita telaten. Satu kata. Lama-lama cepet kayak kita belajar kiroati gitu atau belajar di TPQ. Huruf ini kayak gitu. Tapi bentuknya bukan huruf karena udah kelas 2, tapi bentuknya kata dari yang berapa suku kata sampai yang suku katanya lumayan panjang. Kayak itu yang jelas telaten kayak gitu sih, Bu. Buat sendiri semua pokoknya intinya ya. Iya, buat sendiri semua kan tinggal ngeprint di kantor, kemudian dipotong-potong. Ya, memang perlu agak dekil juga sih gurunya. Telaten. Ya telaten sekali Kak. Saya di kelas 6 ngajar yang aksara Jawa itu telaten, tapi insya Allah ternyata dengan ketelatenan tidak ada hasil yang membohongi proses. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, gitu.
Gantian saya yang tanya ya Pak Catur. Ini yang siapa? Bu Astuti. Bu Astuti boleh. Moderator mau tanya ya? Ya. boleh. Gimana? Mau tanya Pak, itu saya tertarik tadi yang bola mata kalau ke kiri itu memori, kalau ke kanan itu argumentasi. Yang saya ingin tanya dua hal. Yang pertama, kalau argumentasi belum tentu dia berbohong kan? Iya kan Pak? Pak Catur? Pak Catur, please. Yang pertama, Pak Catur. Ya, Bu. Tadi saya nge-freeze juga lagi, Bu. Karena sinyal di tempat saya juga aduhai nikmatnya. Ulangi, Bu. Ulangi. Ya. Tadi tertarik dengan yang lirikan mata ke kiri, ke kanan gitu terus, ya. Coba. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kalau yang ke kanan yang argumentasi itu kan berarti belum tentu dia berbohong kan? Dia sedang mencari alasan lah, tapi iya. Tapi belum tentu berbohong kan, Pak? Iya, belum tentu berbohong, tergantung momennya. Karena ketika kita lagi interogasi jelas itu mencari alasan gitu. Tapi ketika kita lagi presentasi kan misalnya gitu. Misalnya kayak gini. Kita lagi di kampus atau lagi di depan forum kayak gitu. Ketika kita belum melakukan kan kita juga kadang mencari ide, gitu kan? Betul. Mencari ide, ketika kita mencari ide itu kita biasanya lirikannya ke kanan. Karena kita mencoba mencari gitu. Nah, beda ketika kita menginterogasi. Itu kan ada momennya berbeda. Misalnya kayak gitu. Misalnya saya ketika ngisi misalnya saya ngisi di sekolah mana kayak gitu. Ketika saya pernah melaksanakan, pasti saya akan nengok ke kiri. Oh ya, waktu itu tuh Pak Guru pernah menggunakan pembelajaran yang quiz rank 1. Caranya seperti ini dibandingkan dengan mungkin cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kayak gitu. Saya akan lebih banyak lirik, bukan nengok ke kiri ya, tapi ngelirik ke kanan atau ke kiri kayak gitu. Lirikan mata aja itu udah cukup gitu. Tidak selalu bohong. Yang kedua Pak, mau tanya ada hubungannya sama gerak kepala nggak Pak? Kalau apa? Kepala, ya itulah tadi yang teori atau argumentasi. Karena kadang kita kan lihat ada orang mengatakan sesuatu, kepalanya terus ke kanan, ke bawah sebelah kanan, ke bawah sebelah kiri kayak gitu loh Pak. Kalau gerakan kepala sih enggak, tapi lirikan misalnya gini, kadang ketika kita mencari memori yang ada, kepala kita pun bisa lengok ke kanan, tapi tetap lirikan kita itu mesti ke kiri. Misalnya kita lihat tembok, tapi misalnya kita lihat tembok yang sebelah kanan, tapi lirikan mata kita cenderungnya ke kiri. Kalau misalnya di memori kita pernah ada, gitu. Itu jadi sama gelengan kepala sih nggak ngaruh, cuman mata itu yang nggak bisa dibohongi, nggak bisa kan kita melirik ke kiri tapi kita paksa-paksa ke kanan karena itu kan dari otak langsung kayak itu kan refleks. Itu refleks sekali, jadi nggak bisa kayak kita kedip gitu, kita paksa-paksa nggak kedip kayak gitu, itu kan refleks. Nah kayak gitu otomatis itu karena di kepala kita, otak kita yang kiri itu banyak memorinya di sini lebih banyak yang kayak misalnya gini loh. Jadi gini, tangan kita kan kayak gini, misalnya tangan kita diginikan. Nah, jempol manakah yang ada di atas? Apakah kiri, apakah kanan kayak gitu. Nah, kita juga bisa diagnosis anak seperti itu. Ketika kita masuk ke kelas, anak-anak coba kita ini tangan kayak gini, kemudian kalian temukan di tengah. Oke, anak-anak, jempol manakah yang ada di atas kalian? Maksudnya di atas kalian, di atas. Saya kiri, Pak, saya kanan, Pak, saya kiri. Nah, kayak gitu. Nah, anak-anak yang jempol kirinya di atas berarti anak ini berpikirnya dengan otak kanan. Jadi kebalikannya. Jadi kita bisa browsing anak-anak dan otak kanan tuh karakternya seperti apa ya, kayak gitu. Kalau yang jempol kanannya di atas berarti dia berpikirnya menggunakan otak kiri. Jadi kita bisa cek di internet ciri-ciri orang berpikir dengan otak kiri. Nah, kayak gitu. Saya nggak begitu cerdas matematika karena saya sukanya seni gitu kan. Saya suka kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya diajak matematika oke, kayak gitu, tapi nggak begitu expert banget kayak gitu karena otak kanan saya bergerak kayak gitu. Dibanding dan orang yang seni, orang yang fun kayak gitu. Orang yang pokoknya yang banyak seninya, yang kreatifnya itu mereka berpikirnya lebih banyak yang otak kanan kayak gitu. Tapi yang orang yang suka logis, orang yang saklek itu biasanya otak kirinya yang digunakan untuk mikir. Nah gitu sih. Ini hanya untuk diagnosis awal loh kayak gitu. Meskipun ada yang balance ya,
ada yang otak kiri dan kanan kayak gitu. Tapi tetap ada yang dominan lah kayak gitu, Bu. Itu hanya untuk refleks anak aja sih, refleksi di kelas. Anak-anak coba deh kayak gitu. Untuk diagnosis awal juga boleh sih kayak gitu. Gitu, Bu. Oh, baik. Terima kasih banyak. Baik, Iya, Bapak iya. Ibu, sudah pukul 17.46 ini. Iya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Mungkin bisa untuk satu pertanyaan lagi. Kalau tidak, kita bisa langsung ke kesimpulan dengan Bapak Iya. Catur. Bunda Apririna, Bunda Yayu, Bunda Dwi, Bunda Mariati mungkin ada yang mau Itu ditanyakan? Pak tadi. Ya, itu tadi Pak Bu Yayu mau tentang bertanya. tulisan tadi ke kiri lebih jujur, ke kanan lebih berpikir. Iya tadi Pak. Kalau nggak Tulisan salah tulisan apa tadi? Kalau ke iya, kiri kalau lebih misalnya jujur, di ilmu ya. Kalau ke grafologi. kanan lebih berpikir. Iya. Oh, itu ilmu grafologi. Iya. Jadi itu namanya ilmu grafologi. Jadi kalau tulisannya lebih miring ke kiri gitu, Pak. Bukan miring ke kiri, tapi condong ke kiri. Kalau spasinya kan, nah untuk mengujinya itu kan dengan tulisan. Lebih jujur gitu, Pak. Ya bukan masalah jujur ini juga. Kalau ya itu tadi yang itu kan yang lirikan mata, Bu, yang lirikan mata. Sementara yang grafologi itu ada karakternya adalah gini. Jadi prakteknya adalah prakteknya adalah berarti rekan kita menulisnya di kertas kosong. Bentar, saya nge-freeze. Apakah ini nge-freeze nggak, Bu? Enggak ya? Belum nge-freeze. Oh, belum nge-freeze. Saya kira nge-freeze karena semuanya kok jadi patung ya gitu. Nah, jadi caranya seperti tadi untuk grafologi itu adalah belajar mengetahui karakter orang oleh tulisan. Itulah kenapa yang namanya surat lamaran itu lebih suka, kenapa sih dari pihak personalia kok suka dengan menggunakan tulisan tangan dibandingkan dengan ketikan. Yang jelas dengan menggunakan ketikan itu semua bisa diatur, semua bisa dirapikan. Tapi ketika lamaran pekerjaan tangan itu pasti akan menunjukkan karakter yang berbeda. Nah, dari pihak personalia biasanya ada orang ini kalau misalnya perusahaan yang benar-benar profesional gitu. Itu biasanya mereka punya ahli grafologi gitu. Ahli grafologi yang untuk membaca tulisan tangan. Tanda tangan kan juga bisa dibaca gitu kan. Nah, meskipun tidak 100% betul tapi mayoritas gitu. Berapa persen lah misalnya 90% kayak gitu. Nah, orang yang ini tulisannya harus di kertas ya kosongan kayak gitu, Kak, HVS kosong. Jadi ketika kita lihat teman kita yang nulisnya cenderung ke spasinya ke kiri banyak atau mepet-mepet yang kiri, itu dia itu orangnya lebih banyak ke masa lalu gitu loh, Bu. Jadi dia itu tipe orang yang mengingatnya itu tajam gitu. Daya ingatnya tajam. Apalagi ketika dia disakiti, apalagi dia dibuat tersinggung, dia itu sulit untuk melupakan. Wah, waktu itu saya digelendeng Ibu Arif itu pasti akan terngiang terus kayak gitu. Nah, kita lihat juga spasi yang kanan. Spasi kanannya ternyata jauh. Oh iya, berarti ini tipe orang tersinggung dan dia sulit untuk melupakan ketersinggungan itu. Tapi ketika tulisannya ke kirinya juga dekat, ke kanannya juga dekat, oh ini orang memang apapun sering dimasukkan ke hati, tapi dia gampang juga move on. Ya udahlah yang berlalu tinggallah berlalu. Nah kayak gitu. Jadi yang kiri itu lebih ke masa lalu, orangnya lebih ke masa depan. Kemudian orang yang cuek biasanya tulisannya lebih orang yang cuek itu tulisannya tidak ke samping kiri lebih banyak, tapi lebih cenderung ke kanannya tuh banyak. Alah cuek lah, anggap aja angin lalu, biasanya kayak gitu. Kemudian ketika orangnya atas penuh, kiri penuh, kanan penuh, bawah penuh, tidak ada regang sama sekali. Ya, itu adalah tipe orang yang memang tidak tahu percaya dengan orang lain juga. Tidak percaya itu dalam hal ini. Daripada nyuruh orang lain untuk pekerjaan dan nggak selesai, saya lebih suka yang berarti dia udah tahu dari tadi nih Aisyah. Ya, Aisyah nggak tahu mulai itu dia. Halo Bu Umu, Bu Uma, ya. Ya, berarti Bu Uma lagi ngobrol ya. Itu kayak gitu, Bu. Jadi atasnya penuh, bawahnya penuh, kiri kanan penuh juga kayak gitu. Tipenya itu lah daripada sama merintah orang lain dan nggak selesai, saya kerjaan sendiri aja lah. Bukan, ya ada ketidakpercayaan kayak gitu. Biasanya dia orang itu sih pengen berada di segala bidang, nah kayak gitu. Di segala bidang itu pengen ia kuasai lah kayak gitu. Pengen ia handle, nah kayak gitu. Nah, kemudian spasi juga sama, Bu. Jadi ketika kita lihat spasi antara kata yang satu dengan kata yang lain itu menunjukkan adalah hubungan relasi kita dengan pertemanan. Ketika kita tulisannya antara misalnya aku
temanku berbelanja ke pasar, ternyata spasinya teratur, dia memang orangnya stabil kayak gitu. Stabil itu artinya bahwa dia itu humble, kemudian dia juga berhubungan sama siapapun juga nyaman kayak gitu, karena spasinya teratur, nggak jauh banget, nggak dekat banget. Tapi ketika spasi antara satu dengan yang lain terlalu jauh, itu menunjukkan dia tuh introvert ya. Kalau misalnya kalau nggak ditutup itu nggak akan apa ya, keluar-keluar kayak gitu. Itu biasanya dari spasinya kayak gitu, terlalu jauh. Karena berarti itu kan ada hubungan sosial antara satu orang dan orang yang lain, terlalu jauh dia. Kadang nggak open mind gitu. Jadi suka memendam sendiri, apa-apa sendiri kayak gitu, nggak mau sambat sama orang lain kayak gitu. Dibandingkan, nah kalau misalnya nih Bapak Ibu punya teman yang tulisannya itu spasinya jaraknya itu terlalu deket-deket, nah ini juga ini artinya sosialnya itu terlalu dekat dan orangnya itu terlalu apa ya, terlalu open kayak gitu, ember ya kayak gitu ya. Kalau diajak curhat-curhat itu nggak usah yang curhat-curhat kayak gini, meskipun nggak 100% sih, tapi untuk jaga-jaga saja. Karena orang seperti itu terlalu dekat dengan siapapun kayak gitu. Siapapun terlalu dekat dengan siapapun, jangan sampai ketika saking akrabnya dengan siapapun, cerita orang lain juga ikut dihibahkan kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu untuk urus spasi kayak gitu. Ya kayak gitu sih Bu, Ibu bisa Buya juga bisa buka grafologi kayak gitu untuk model karakter. Iya, Meskipun Pak. itu hanya prediksi aja Asik sih ya, Bu. Pak, ya? Hah? Asik sepertinya ya, Pak ya? Belajar Iya kayak gitu. grafologi sepertinya ya, Pak. Baru Belajar tahu, Pak. grafologi. Baru Jadi ngeh sekarang. ada huruf yang bulat, ada huruf yang enggak, itu ada yang, jadi gini Bu, kalau orang itu kenapa di kertas yang kosong, di kertas kosong itu kan tulisan pernah kan mungkin kita ketika menulis kan naik Iya, ke puncak gunung betul. gitu kan. Ada yang lempeng-lempeng aja, yang lurus, ada yang turun ke bawah. Nah, ketika tulisannya itu terlalu naik ekstrim, itu menunjukkan orang yang ambisiusnya itu berlebihan, Bu, kayak gitu. Karena nanjaknya udah nggak Betul. ketulungan kayak gitu. Ya, Betul. tetap kalau yang ada lempeng dikit, ya dia ambisius tapi tetap bisa terkontrol dengan baik. Nah, ketika tulisannya hanya lurus-lurus saja, itu memang orang yang sedang-sedang saja, saya nggak tahu ambisius banget. Dia juga nggak minderan sekali, nggak rendah diri sekali gitu. Tapi ketika orang nulisnya udah turun ke bawah, itu menunjukkan orang yang gampang minder. Itu otomatis. Kan kita ketika nulis, kenapa di kertas kosong kan kadang nanjak gitu kan. Saya nanjak, ada miring ya. Misalnya Bu Yayu ketika nulis kok saya miring ya. Pernah nggak sih Bu Yayu merasa minder di suatu event kayak gitu kan? Nah, kayak gitu. Ya, berarti kadang gitu. ada Iya, Pak. tulisan Asik kita, maksudnya apa, baru tahu, Pak. Jadi antara tulisan naik, tulisan lurus, sama tulisan bawah itu juga menunjukkan karakter orang juga, kayak gitu. Tulisan ditebelin juga sama, iya tulisan ditebelin. Oh ada, dia itu pengen mendapatkan pengakuan kayak gitu, ditebel-tebel, tulisannya gede-gede. Tanda tangan juga sama loh Bu, ketika tanda tangannya digede-gedein, itu kayak menunjukkan orang yang dia itu nggak pengen tersaingi, orang itu pengen ter-up, pengen diakui kayak gitu. Tanda tangannya ketika terlalu kecil, itu juga menunjukkan orang itu minderan. Terlalu ruwet juga orangnya ruwet kayak gitu. Kayak gitu. Baik, Gitu, Bu. terima kasih Pak Catur. Saya rasa Iya. kalau tentang grafologi Bapak Ibu Iya. bisa melanjutkan di Kalau ada kelas tulisannya kecil, Pak. Kalau tulisannya kecil, Pak. Iya, itu juga bisa menunjukkan karakter orang, dia itu kurang ter-up dengan baik. Misalnya orangnya juga minder gitu. Jadi kecil itu menunjukkan bahwa dia itu ada sisi yang minder, tidak percaya dirinya itu ada. Gitu. Iya. Baik Pak Dibandingkan yang Catur, gede-gede. Bu Yayu. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan via Japri nih kayaknya. Bisa Iya, panjang bisa ini. Japri. Baik. Waktunya kita tinggal 6 menit ternyata. Iya. Bapak Catur, kami persilahkan untuk kesimpulan. Silakan Pak. Ya, jadi bahwa kita sebagai guru itu harus selalu motivasi diri. Kadang kita itu suka memotivasi murid kita, tapi kita lupa memotivasi diri sendiri, gitu kan? Nah, siapa tahu kadang kita sebagai guru menyuruh anak untuk duduk di depan, tapi kita tidak refleksi diri. Ternyata di KKG, di MGMP, ataupun di forum apapun, kita mesti nyari yang belakang, yang duduk sama teman yang nyaman. Yang jelas duduk yang nyaman itu bukan tempat yang aman, tapi karena itu nyaman karena kita ingin ngobrol sama kita, mau nyari ngantuk gitu loh. Jadi motivasi diri jangan lupa, dan jadilah guru yang menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi guru yang bagian dari masalah. Gitu aja, Bu Tuti, terima kasih.
Aplaus untuk Bapak Catur. Aplaus lah ya. Oke, Bapak terima kasih banyak atas sharingnya dan demikian kelas kita Bapak Ibu, kelas di pertemuan ketiga manajemen pengelolaan kelas dengan Bapak Catur Rahman sebagai pengampu. Terima kasih banyak Bapak Catur, terima kasih banyak Bapak Ibu, bunda-bunda semua ya ini yang telah berkenan menghadiri Zoom meeting ini. Semoga bermanfaat. Saya pribadi, Sri Puji Astuti, selaku moderator, mohon maaf lahir batin. Dan setelah ini, Bapak Ibu, mohon izin, mohon kesediaan bunda-bunda ini dan Bapak Ibu yang di kelas untuk memberikan pesan dan pesan gitu. Jadi untuk kelas kita ini untuk perkembangan nanti biar lebih maju. Itu aja. Terima kasih Pak Catur dan bunda-bunda semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.